Sebenarnya yang tadi asimptot itu adalah, ini lihat gerakan kursornya. Ya, perpotongan daripada letak grafik atau grafik rutolokus dengan letak titik pol di minus atau plus tak berhingga. Jadi nanti asimptotnya begini. Nah, begini. Ya, kita akan lanjutkan. Dari contoh tadi, jumlah polnya 3, sirunya tidak ada, maka caranya begini. Ya, tadi ini. Nah, ini kemarin sudah saya berikan. Kita lanjut menuju ke titik breakaway. Breakaway diperoleh dari persamaan bahwa tadi jumlahan daripada vektor 0 sama dengan vektor pol ya, atau pembagian daripada perkalian vektor pol dibagi 0 itu sama dengan K. Ya, dari situ sebenarnya K ini kan sudutnya sudah tertentu 180. Berarti jumlahan daripada ini seper S min ZI jumlah 0 seper S min ZI sama dengan sigma jumlahan seper S minus P, ini nilai pol. Karena tadi ada 3, min sepertiga, min 1, min 2 pada saat K-nya 0. Kita akan dapatkan, lihat persamaan ini dibuat dengan penyebut sama, karena ini ada S plus A, S plus B plus SC, maka dijadikan S plus A kali S plus B kali S plus C. Sehingga pembilangnya pasti akan berubah. Ingat fraksi, ya, cara faktorialnya. Dari persamaan ini pasti yang bawah adalah 0, yang atas kita akan jadikan S kuadrat, ini S kali S, jadi S kuadrat, S kali S kuadrat, S kali S kuadrat, dan seterusnya. Ya, kita jadikan ini S kuadrat 3S2 plus dan seterusnya, jadilah ini. 3S kuadrat 6, 2/3S ditambah 3 sama dengan 0. Ternyata kuadrat daripada S mempunyai 2 akar, S1 min 1,5. Yang S kedua minus 0,6. Kita lihat tadi gambar. Sekarang ini ada minus 0,6, ada min 1,5. Maka yang min 1,5 ini tidak ada akar. Berarti di luar tempat kedudukan akar. Tetapi pada saat S minus 0,6 itu ada akarnya. Inilah yang dipakai. Ya, jadi yang dipakai yang S di mana ada letak akar. Berikutnya saya lanjutkan. Bagaimana menentukan center gravity? Diperoleh dari jumlahan nilai pol, nilai ya, nilainya atau besarnya dikurangi jumlahan nilai 0. 0 tidak ada, 0-nya 0. Polnya ada min sepertiga, min 1, minus 2. Berarti min 3 sepertiga. Dibagi dengan jumlah pol 3, dikurangi 0-nya adalah 0, maka nilainya adalah 3 minus 0 dibagi 3. Hasilnya minus 1,1. Inilah titik pusat daripada letak akar atau center gravity. Kemudian ya, kita akan menentukan sudut-sudut asimptotnya. Sudut asimptotnya kita akan lihat dari persamaan tadi. R kali plus minus 180 derajat, begitu kan? Dibagi N minus M. Nah, ini kita bisa tuliskan 180 derajat ditambah dengan 360 derajat dikalikan K. K-nya bergerak. K-nya bergerak dari 0, 1, 2, ya. Karena di sini hanya ada titik percabangan sejumlah 3, maka ini sudut yang ke 0
Ya, sudut yang ke 0 adalah 180 derajat ditambah K kali 360 dikali dengan 0 untuk K-nya 0, 60 derajat. Untuk K-nya 1 dimasukkan, K-nya 2 dimasukkan, dan seterusnya. Ini hasilnya 60, 180, 300. Ada 3 percabangan, ada 3 asimtot, ya, maksudnya nanti garis asimtot itu mempunyai sudut berapa saja. 180 derajat, merebah pada sumbu real. Yang kedua adalah 60, ya, sudutnya 60. Yang ketiga adalah 300 derajat. Kita lihat dari sini, ya, bagaimana maksudnya, ya. Inilah 60. Nah, ini ya 60 derajat. Jadi caranya mengukur dari positif real menuju ke kebalikan dari gerakan jarum jam. Satunya adalah 300, jadi begini. Nah, gerakan saya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Satunya adalah 180. Itulah namanya garis asimtot dengan titik pusat perpotongan dari garis asimtot dinamakan center gravity minus 1,1. Ya, saya lanjutkan. Bagaimana grafik itu akan berpotongan dengan sumbu imajiner atau dikatakan frekuensi kritis? Kita bisa mengambil persamaan karakteristik tadi dengan faktor K ada di situ, kemudian kita substitusi S itu sebenarnya adalah real ditambah D omega, nilai realnya tepat sama dengan 0, tinggal D omega saja atau I omega, masukkan I omega pada persamaan S di sini, I omega pangkat 3, I omega kuadrat, I omega. I omega pangkat 3 menghasilkan minus, ya, kuadrat menghasilkan positif, minus, minus. Ini nanti kamu ganti, ya. Ini yang saya beri tanda ini adalah positif. Saya keliru menulis negatif, ya. Minus I kuadrat, plus I kuadrat, I kuadratnya ada minus, berarti benar ya ini ya, minus 5. Kemudian I kuadrat kali I kuadratnya minus, I-nya tetap I menjadi minus 1,5 I atau J. Dari persamaan ini dikumpulkan mana yang memuat suku real, mana yang imajiner. Yang real minus 5 omega kuadrat, 1 kasih. Yang imajiner minus 1,5 omega pangkat 3 dan 4,5 I omega. Ini kita pisah, yang real sama dengan 0, yang imajiner 0. Yang real 0, imajiner 0. Ya. Dari persamaan ini, yang imajiner tidak memuat atau mengandung K, kita bisa masukkan di situ. Persamaan ini, omega U-nya dikeluarkan, tinggal 1,5 omega kuadrat plus 4,5 sama dengan 0, berarti I omega yang pertama 0, yang kedua minus 1,5 omega kuadrat plus 4,5 juga sama dengan 0. Dari sini kita akan dapatkan yang I omega sama dengan 0, omeganya 0, dan yang dalam kurung minus 1,5 omega kuadrat plus 4,5 sama dengan 0, ketemu omega kuadratnya minus 4,5 dibagi minus 1,5, ketemulah 3, sehingga omeganya akar daripada 3, plus minus akar 3, gitu ya, omeganya. Masukkanlah ke sini, ke persamaan yang hanya mengandung real saja, dengan omega kuadrat dengan 3, kita peroleh nilai K kritisnya, K kritis, jadi tepat berpotongan di sumbu imajiner sama dengan 4. Cara ini bisa juga dengan menggunakan root Hurwitz. Ya,
Kebetulan kalau ini kita bisa dengan cara seperti ini silakan, tapi bisa juga dengan begini. Begitu. Tadi akar daripada 3 adalah plus minus akar 3 plus minus akar plus minus 1,7. Inilah titik perpotongan dengan sumbu imajiner. Sehingga saya beri tanda, ini tak tepat, ini maaf. Ya, akar plus 1,7, ini minus 1,7. Ini letak center gravity. Kemudian kita akan buat grafik. Lihat ini titik breakaway point, ya, breakaway point, titik di mana berdeparturnya beperginya take off-nya pesawat tadi dan landingnya pesawat arrival-nya. Nah, sudah. Kemudian cara yang 6 tahap tadi kita bisa menggunakan MATLAB program sangat singkat, sintaksnya hanya ini, lihat. R locus dalam kurung TF transfer function dalam kurung kotak 18. Dan apa? Koefisien S pangkat 1, koefisien S pangkat 0. Kalau misalkan di situ S kuadrat ditambah 8S ditambah 8, tinggal menuliskan 188, tidak pakai koma, kemudian koma, conv, ya, konversi, dalam kurung lagi, conv, dalam kurung kotak, lihat persamaan yang ditulis, ini adalah S ditambah 0 berarti S 0, yang ini persamaan suku berikutnya S ditambah 2, 1, 2, berikutnya S kuadrat 8S32, 1832. Jumlah kurungnya menyesuaikan, ya, karena apabila kurang 1 saja itu akan terjadi error. Hasilnya seperti ini. Ya, bandingkan dengan yang tadi. Ini manual, hand calculation, ini pakai MATLAB. Berarti ada sesuatu yang tidak akurat kalau kita menggunakan hand calculation. Di daerah sini tadi tidak ada, ya, di sini ada. Lihat ini gerakannya. Ya, semuanya simetri terhadap sumbu real. Sama ini berpotongan pada plus minus 1,7. Daerah kanan tidak stabil. Begitu caranya, sudah saya rasa cukup untuk itu. Ya, banyak contoh di sini, di buku maksud saya, dan juga bisa latihan secara mandiri. Baik, kita sudah selesai 40 menit. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, tadi saya menyampaikan bahwa kita memang tidak bisa lama. Saya ada 2 agenda. Hari ini ada rapat. Berikutnya saya memberikan ceramah di Hari Kartini. Ya, ini bagi yang mahasiswi. Kita hari ini memperingati 142 tahun kelahiran Raden Ajeng Kartini, nanti di Dewan Profesor, ya, jam 3. Jadi ada 2 agenda sehingga hari ini saya berhenti sampai di sini. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan, kalau waktu kuliah direkam, ya. Direkam, silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Halo. Izin bertanya, Bu. Ya, bentar, saya keraskan. Oh. Nilai R itu apa selalu ganjil ya, Bu? Kayak Ya. satu. Oh iya. R plus minus 1, plus minus 3, plus 5, plus minus 5. Mengapa ganjil? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Kalau genap berapa? R kali. Kalau 2 dikalikan 180? L. Kalau misalkan R-nya 2 kali 180?
berapa? 360. 360. Dia akan kembali ke dirinya sendiri. Ya, sama dengan 0. Jadi kita gunakan R180. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Karena kan tadi sebelah kiri sama dengan minus K, gitu kan? Ya, Banda. Oh, nggak bisa. Bentar, saya taruh. Izin bertanya lagi, Bu. Ya, Apakah analisis kedudukan akar ini selalu terbuka ya, Bu? Tidak ada kok. Kayaknya kemarin saya ketemu jurnal itu, ya, dia itu ada 2 kedudukannya. Jadi ketika pakai controller sama tanpa controller. ya. Karena yang saya pahami dari modulnya Bu Asa tanpa controller, jadi kemarin waktu tugasnya saya cuma input yang tanpa controller. Iya. Yang pertama, tetap controller itu dianggap sebagai game pengendali proporsional, nilainya K saja. Ya, gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan open loop. Kelebihan daripada root locus adalah kita bisa mendapatkan pola root locus dari open loop, dan kita bisa menganalisis close-nya. Jadi kelebihannya dari persamaan karakteristik itu open maupun close, kamu lihat persamaan karakteristiknya tetap nggak berubah, ya kan? Di penyebutnya itu tetap dia 1 ditambah K GSHS. Itu kalau di dalam bidang atau perancang klasik namanya. Jadi di bidang pengendalian, tapi perancangnya ini senang atau berkiblat pada orang-orang Eropa sana. Dia lebih suka menganalisis itu atas dasar model matematikanya. Ya. Jadi berdasarkan analisis open, kita bisa menyimpulkan, memutuskan karakteristik closed loop-nya, gitu ya. Baik, Bu. Ya, begitu, Pak Ul. Ada lagi? Ya, paham. Ya, saya keraskan sedikit. Ya. Izin Gimana, ya, silakan. presensi, Bu. Pertemuan kemarin saya masuk, namun saya lupa untuk memasukkan kode presensi. Itu apakah masih bisa diubah ya, Bu? Ada temannya yang melihat Farhan hadir? Mungkin saya tinggal klik nanti. Hadir kayaknya ya kamu. Di catatan saya ada. Iya. Di catatan saya ada. Iya. Ya, oke, nanti saya klik Farhan. Baik, Bu, terima kasih. Ya, yang lain? Ada tidak yang perlu kita diskusikan? Bu, izin bertanya. Ya. Di menentukan tempat kedudukan akar, apakah selalu bahwa itu genap, Bu? Kalau ganjil, kebalik. Selalu ganjil yang merupakan tempat kedudukan akar yang n-m-nya. Kalau di genap selalu tidak ada. Ya, ya betul. Ini tadi, ini coba saya share dulu. Yang gambar orang? Ya, benar, Bu. Ya, itu asalnya dari mana kok ganjil? Coba lihat. Persamaan 1 plus KGS.
HX di atas. Nah, di atasnya. Lihat persamaan ini. Ya, 1 ditambah KGSHS. Mohon maaf, Bu, belum Ya. muncul, Bu. Belum muncul. Nah, asal muasalnya adalah ini. Share screen. Kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Ya, 1 ditambah KGSHS sama dengan 0. Kemudian tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian dari persamaan tersebut, ini, ya, karena letak kedudukan akar itu nanti terkait dengan sudut asimptotnya. Ya, tadi ada sudut yang minus K, itu sudutnya adalah 180. Apabila jumlah daripada pol dikurangi zeronya adalah genap, coba lihat. Dari tabel ini, bisa kamu menyimpulkan? Kalau 0 tidak asimptot. Kalau 1 berarti ganjil 180, itu ada. Pada saat 2 dia melayang ke atas atau ke bawah. Ya. 2 kan genap. Tidak ada karena memang akarnya akan ada di daerah di atas daripada sumbu mendatar atau di bawah sumbu mendatar. Ya, begitu penjelasannya. Jadi asal muasalnya di sini. Dari persamaan 1 ditambah KGSHS. Begitu? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita selesai hari ini ya. Jam 11.50. Tidak ada ya? Bagaimana? Sudah cukup? Cukup ya? Baik, Bu. Ya, oke, baik. Ya, ini kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya melihatnya ini minggu ke berapa? Saya ngisinya minggu ke-7. Karena kalau sesuai urutan adalah minggu ke-7. Tapi kalau secara jadwal akademik mungkin ini minggu ke-6. Tidak masalah ya di dalam absensi. Tapi di dalam tugas tetap mengikuti jadwal ya. Dan nanti kita sebanyak mungkin, selama mungkin justru diskusi. Nanti waktu diskusi tugas saya akan mendatangkan 4 asisten sehingga di luar jam kuliah mereka asisten bisa dimintai pendapat, bisa juga diminta untuk gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mbak Aulia. Ya, sama-sama.